Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tadi kita dengarkan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Zaman sekarang semua orang berbicara tentang fitness, jadi sebuah style terutama bagi masyarakat orang-orang yang hidup di daerah perkotaan. Berlomba-lomba datang ke gym, jogging, jaga kesehatan, jaga pola makan, diet, ada puasa intermittent. Juga termasuk teknologi kita, ada aplikasi jam yang bisa menghitung langkah kaki, menghitung kalori yang kita keluarkan ataupun kita makan. Semua itu supaya tubuh tetap sehat, supaya badan ramping ideal, supaya tubuh kita bisa lincah bergerak kemana-mana. Tapi hari ini Yesus berbicara tentang fitness yang lain, fitness rohani. Untuk masuk pintu yang sempit, kita yang terutama bukan perlu melakukan fitness fisik atau mengecilkan perut, tetapi mengecilkan ego, mengecilkan diri, bukan menghitung-hitung kalori, tetapi menghitung-hitung berapa kali kita memilih untuk berbuat kasih daripada membenci sesama kita. Yesus berkata, banyak orang akan mencoba untuk masuk tapi tidak bisa. Kenapa? Karena mereka membawa koper dalam tanda kutip yang terlalu besar. Mereka membawa banyak hal yang terlalu melekat pada diri mereka. Koper kesombongan, koper ketidakadilan, koper kemunafikan. Maka tidak bisalah lewat minggu jika membawa semua koper barang-barang kita. Bukan pertama-tama karena Tuhan pelit atau tak berbelas kasih, tapi karena memang begitulah pintunya. Karena memang tidak muat jika kita paksa masuk dengan menggenggam ataupun melekatkan diri dengan hal-hal lain. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, orang-orang berkata, orang-orang itu yang ingin masuk, Tuhan, bukankah kami sudah makan dan minum dengan Engkau? Ini menarik. Hal ini pun tidak menjadi sebuah alasan yang cukup untuk bisa masuk ke dalam. Mungkin kita bisa mengerti dengan kata lain seperti ini. Mereka sudah ikut ibadah, sudah dengar khotbah Yesus, mungkin rajin doa rosarium juga. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kalian. Enyahlah, hai kamu para pembuat kejahatan. Apa maksudnya ini? Ini bukan ingin mengatakan bahwa ritualnya salah. Bukan. Ritualnya itu baik. Datang ke gereja itu baik. Tapi jika tidak sesuai dengan kondisi dan situasi hati, itulah yang menjadi sia-sia. Percuma kita rajin bisa mingguan bahkan harian kalau mulut kita tetap kasar berbicara kepada orang. Percuma kita ikut kegiatan-kegiatan dalam lingkungan kita, tetapi hati kita tetap penuh dengan rasa iri, kebencian, dan hidup kita tetap cuek pada orang-orang di sekitar kita. Kadang kita merasa sudah aman. Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah membunuh orang, saya baik-baik saja. Tapi saudara-saudara, masuk surga itu bukan hanya soal tidak melakukan kejahatan ternyata. Di
Diam saja di depan ketidakadilan pun bisa membuat kita itu bersalah. Kalau ada orang dekat kita difitnah, lalu kita diam. Kalau ada kita lihat orang miskin di sekitar kita, tapi kita pura-pura tidak melihat. Kalau kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita, bahkan meminta pertolongan kepada kita, tapi kita menolak. Kalau ada orang yang membutuhkan perhatian, tapi kita sibuk sendiri dengan dunia kita. Semua hal itu membuat kita gagal menjadi murid Kristus, membuat kita gagal juga untuk bisa masuk melalui pintu yang sempit tadi. Jadi pintu sempit bukan hanya melarang kita untuk membawa hal-hal buruk dan yang melekat pada diri kita, tapi juga memanggil dan mendorong kita untuk masuk dengan hati yang pentas, dengan hati yang murni. Kembali ke analogi fitness tadi. Kalau orang mau ikut perlombaan lari maraton, dia tentu harus mempersiapkan diri, latihan, mengurangi beban berat badan, latihan stamina dan lain-lain. Nah, kalau kita mau masuk itu seperti itu, kita juga perlu persiapan. Kita juga perlu diet rohani dalam tanda. Maka mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa ada dendam yang masih kita simpan dalam hati kita sampai detik ini, dalam misa ini juga? Itu termasuk koper berat tadi yang tidak bisa lewat pintu sempit tadi. Apakah ada kesombongan dalam diri kita yang membuat kita selalu merasa lebih baik dari orang lain? Itu juga koper yang tidak bisa lewat dalam pintu sempit tadi. Apa masih ada kemalasan dalam diri kita untuk berbuat baik dan untuk berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita? Itu juga barang-barang yang tidak bisa lewat dari pintu sempit tadi. Kita harus berani melepaskan itu semua supaya kita bisa masuk dan melewati pintu itu. Pintu sempit bukan menolak. Pintu sempit buat Yesus bukan untuk menolak kita, tapi untuk menyaring, membersihkan dan memurnikan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, doa saja, rajin bergereja saja tidak cukup untuk selamat, tidak cukup untuk melewati pintu sempit itu. Itu sama seperti mengatakan aku cinta kamu tanpa pernah menunjukkan dengan perbuatan. Itu sama dengan cinta palsu. Maka doa-doa kita, kegiatan-kegiatan rutinitas kita dalam hidup gereja harus dibarengi dengan perbuatan kasih. Harus dibarengi dengan situasi hati yang murni. Kalau kita rajin doa, tapi masih keras kepala, keras hati, itu sama seperti orang yang latihan fitness setiap hari, orang yang jogging setiap hari, rajin berjalan, tapi pulang dari gym langsung makan 3 piring nasi, langsung makan goreng-gorengan, dan sama saja dengan percuma, sia-sia. Jadi Injil hari ini, dalam perayaan hari ini, satu peringatan sangat penting dari Yesus untuk kita juga tentang pintu yang sempit adalah bahwa suatu saat ternyata pintu itu akan tertutup. Jadi ada saatnya nanti, ada batas waktu. Pintu itu tidak akan terbuka selama-lamanya. Ada saatnya nanti pintu itu akan tertutup. Kalau sudah tertutup, terlambatlah. Tuhan memang menjamin belas kasih-Nya untuk semua orang tanpa terkecuali, tidak pandang bulu. Tapi tidak ada yang menjamin bahwa hari esok itu kita masih hidup. Itulah artinya bahwa pintu ini akan tertutup
suatu saat secara definitif. Dan jika sudah tertutup, siapapun tidak bisa lagi dengan alasan apapun untuk membukanya. Maka para saudara-saudara yang dikasihi hari ini, marilah kita ingat Yesus mengajak kita untuk melakukan fitness rohani tadi. Mari kita kurangi kesombongan kita. Kita tambahkan kerendahan hati dalam diri kita. Kita kurangi sedikit demi sedikit dalam proses kebencian yang ada dalam diri kita. Dan mari kita tambah dengan kasih hari demi hari. Mari kita kurangi kemalasan kita untuk berdoa. Dan mari kita tambah waktu quality time kita bersama Yesus supaya cinta kita kepadanya semakin dipupuk dan cinta kita kepada sesama semakin diterangi. Kalau kita serius melakukan itu semua, pintu sempit tadi akan kita lewati. Bahkan kita pun akan menemukan bahwa pintu itu bukan sekedar sempit ternyata, tapi pintu yang membawa kita pada kebebasan, pintu yang membawa kita pada kasih tanpa batas, kepada sukacita kerajaan Allah. Karena dengan melewati pintu itu, terlepaslah semua beban-beban yang melekat dalam diri kita, beban-beban negatif yang ada pada diri kita. Mari kita berjuang, tak henti-hentinya supaya saat Tuhan membukakan pintu itu bagi kita bisa masuk dengan ringan, dengan hati yang bersih, dengan penuh sukacita. Amin.